Menurut BPUPKI dan Soekarno menyetujui, itulah sila konstitusi kita dan itu akan dipakai sebagai akta kelahiran negara. Yang syariat Islam itu loh. Soekarno menyetujui, Soekarno yes, ada dalam risalah ini. Nggak ada kepikiran Tuhan Yang Maha Esa itu. Wong Soekarno yang pimpinan komisinya kok. Lah Soekarno kan orang syarikat Islam dan yang debat-debat itu syarikat Islam semua yang paling banyak. Tapi muncullah peristiwa kecil di malam 18 Agustus. Saat itu ada isu gitu, bahwa orang Indonesia Timur tidak sepakat dengan sila yang sudah diputuskan oleh BPUPKI itu. Hatta bertanya, yang hasil BPUPKI yang mana gitu? Satupun gak ada yang tahu di mana barang itu. Siapa yang nyimpan? Dokumen itu di mana gitu. Nah, Soekarno biasa kan. Udahlah, kita bikin lagi yang baru. Bayangkan, 60 hari mereka berdiskusi merumuskan deklarasi Indonesia itu, atau dalam bahasanya Yamin Jakarta Carter kayak deklarasi Amerika itu, deklarasi kemerdekaan Amerika itu hilang, nggak tahu siapa yang nyimpan, di mana naskahnya. Kata Soekarno dalam last minutes itu, udahlah kalau gitu kita bikin ulang katanya. Jadi kalau Fatmawati tidak mendesak pulang malam itu, 17 Agustus nggak ada itu. Mungkin 18. Mungkin peristiwanya akan terjadi 18. Mungkin 18. Kemerdekaan ini diperoleh itu harus kita hitung mulai dari 31 Mei. 31 Mei Agustus. Apa itu? Itu adalah drama gagasan. Jadi Indonesia itu lahir bukan karena menculik itu. Ada perdebatan tentang rasialisme, etnis, bahwa apa itu asli dan tidak asli. Kalau kita tidak membahas sampai di situ, maka semua yang hari ini itu sebutnya ulangan yang tidak pernah selesai. Contoh, dia Cina, kita maki-makilah dia Cina, karena dia adalah orang lain. Itu sebetulnya diperdebatkan oleh mereka di sini. Siapa ya Cina, siapa Arab, kadrun kamu siapa itu. Kalau nggak membuka ini, menurut saya kita terlambat. Sejarah itu diputar 78 tahun yang lalu. Karena itu kalau saya ngelihat orang kok nyebutnya kadrun dengan cara menghina gitu kan, oh dia nggak membaca sejarah ini. Sobat BKN, hadir kembali di podcast BKN PDI Perjuangan. Kali ini di edisi spesial Kemerdekaan Indonesia. Kita sudah kedatangan narasumber, seorang penulis dan pengarsip yang sudah dikenal banyak orang. Namanya Gus Muhyiddin M. Dahlan. Selamat datang Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami sudah kedua kali mengundang Gus di acara podcast ini. Kalau dulu itu kita undang untuk membahas soal bulan Bung Karno. Iya, bulan Bung Karno. Ya. Kalau sekarang soal spesial Hari Kemerdekaan Gus. Tentunya di bulan Agustus ini memorial kita pasti mengenang dengan kelahiran bangsa kita yang merdeka. Kalau anak zaman sekarang itu mengartikan bagi orang yang pacaran dan nikahan itu Gus, itu namanya anniversary. Dalam anniversary ini kan selalu mengenang momen-momen awal pertemuan mereka atau kenangan-kenangan yang mereka buat. Sama halnya dengan Republik kita ini Gus. Saat ini kita udah 78 tahun memperingati ulang tahun. Saya membayangkan di tahun 45 dulu pasti ada peristiwa-peristiwa penting nih yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi. Kalau di situasi sekarang dalam dunia politik itu biasanya namanya politik last minute sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, Gus, kira-kira Gus, menurut Gus, peristiwa dan nama tokoh siapa aja yang terlibat saat itu menjelang hari H kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Oke. Mari kita mulai dengan Malam Tirakatan. Malam Tirakatan. Oke. Karena itu yang bahasa publik kan itu. Jadi ada dua sebetulnya yang terjadi. Dan ini harus kita bedakan dan salah paham biasanya. Republik itu kapan sih lahirnya? Apakah 17 Agustus atau 18? Emang bedanya apa Gus? Orang kan banyak mengetahui bahwa kelahiran Republik kita itu tanggal 17 Agustus. Keliru ya? Lihat yang ditandatangani Soekarno-Hatta itu.
atas nama siapa mereka? Apa atas nama republik, pejabat, pemerintah, atau atas nama bangsanya? Atas nama bangsa Indonesia. Itu publik. Makanya malam tirakatan itu nggak ada pejabat di situ. Semuanya itu rakyat semua itu. Malam tirakatan itu malam tirakatan itu adalah malamnya rakyat untuk merenungkan hari kebebasan mereka. Oke. Dibedakan ya, bahwa proklamasi itu adalah kemerdekaan bangsa, bukan lahirnya negara. Kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan sebuah bangsa. Bangsa itu gede. Kita belum punya negara. Negara itu besok. Tanggal 18-nya. 18 Agustus. 18 Agustus. Kan negara butuh akta kelahiran kan? Iya. Akta kelahirannya itu undang-undang. Proklamasi itu adalah pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa. Makanya malam tirakatan itu identik dengan rakyat yang matanya merah. Maksudnya apa tuh, Gus? Karena jarang tidur. Jarang tidur. Berarti situasinya yang sangat mencekam sekali dong, Gus. Jadi itulah makna malam tirakatan, bahwa malam tirakatan itu adalah malam kita untuk berjaga itu. Saking tegangnya itu kan. Bangsa kita ngapain di malam tirakatan itu? Nah itu ada yang disebut, mulai muncullah diksi Rengas Dengklok. Iya. Bayangkan nama itu kan nama aneh menurut saya itu. Dan itu harus dihafalkan dari Sabang sampai Merauke itu. Rengas Dengklok. Bahkan mereka nggak tahu bahwa itu nama daerah. Iya, saya tahu kan itu kan nama sebuah peristiwa ya di buku-buku sejarah. Dirimu dari mana? Saya dari Buton. Buton. Tahu Rengas Dengklok itu di mana? Dulunya waktu kamu SD. Saya tahunya itu hanya sebuah peristiwa menjelang kemerdekaan kita. Itu nama daerah kan? Nama daerah. Di Bekasi apa Kerawang itu ya. Sampai orang lupa itu nama daerah itu. Lupa kabupatennya mana gitu. Saking itu menandakan bahwa itu momentum peristiwa malam tirakatan itu Rengas Dengklok itu. Ya. Jadi malam tirakatan itu adalah malam Rengas Dengklok itu. Jadi rakyat itu nyebutnya malam tirakatan. Malam yang kita tidak pernah bisa tidur karena tegang gitu. Wow. Dan disinilah soalnya menurut saya. Yang kita ingat adalah malam itu. Malam yang semuanya fisik semua itu. Mata harus merah, lelah, dan segala macam itu. Kita lupa bahwa ada rentetan panjang di sana itu. Dan itu yang sering dilupakan dalam sejarah. Mengajarkan kemerdekaan itu kepada mulai dari anak-anak sekolah. Apa itu? Kemerdekaan ini diperoleh itu harus kita hitung mulai dari 31 Mei. 31 Mei Agustus. Apa itu? Itu adalah drama gagasan. Jadi Indonesia itu lahir bukan karena menculik itu. Tapi lahir karena teater gagasan. Teater gagasan terjadi saat itu. Antara siapa aja tuh, Gus? 70 orang lebih berkumpul di Pejambon. Ya. Pejambon itu nanti kasih lihat ya ininya petanya itu. Gambir. Ah itu sekarang jadi Menlo itu. 70 orang intelektual, cendekiawan duduk selama 30 Juli. Selama 60 hari mereka memperdebatkan tentang Indonesia dari segala aspeknya. Oke. Dari Aceh sampai nyampe Papua apa enggak ya? Pokoknya udah sampai ke timur. Tokoh-tokoh yang di dalamnya itu. Nah, Ambon, nah itulah yang terangkum dalam risalah sidang BPUPKI itu. Saya menyebutnya risalah itu adalah teater gagasan. Dan itu berlaku selama 60 hari para elit cendekiawan itu berkumpul di Batavia, di Jakarta, di Pejambon untuk merefleksikan bentuk negara macam apa gitu. Nah itu kerap dilupakan itu, bahwa Indonesia ini dilahirkan oleh para perdebatan cendekiawan itu. Perdebatan gagasan. Segalanya di situ. Kita lupa. Yang kita ambil tinggal sari-sarinya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, itu saripatinya semua. Hasil pergumulan gagasan. 60 hari. 60 malam. Kebayangkan itu kan. Iya. Dari situ mestinya kita tarik sehingga kita klop bahwa peristiwa kemerdekaan ini tidak sekedar peristiwa fisik yang culik-menculik itu.
atau last minute tadi. Last minute ya. Tapi itu adalah teater gagasan, teater ide dari 30 Mei sampai nanti kan ada 1 Juni pidato Pancasila. Ya. Di situ ada Hatta juga berpidato, ada perdebatan tentang rasialisme, etnis, bahwa apa itu asli dan tidak asli. Kalau kita tidak membahas sampai di situ, maka semua yang hari ini itu sebutnya ulangan yang tidak pernah selesai. Contoh, dia Cina, kita maki-makilah dia Cina, karena dia adalah orang lain. Itu sebetulnya diperdebatkan oleh mereka di sini. Siapa ya Cina, siapa Arab, kadrun kamu siapa itu. Kalau nggak membuka ini, menurut saya kita terlambat. Sejarah itu diputar 78 tahun yang lalu. Karena itu kalau saya ngelihat orang kok nyebutnya kadrun dengan cara menghina gitu kan. Oh dia nggak membaca sejarah ini. Soekarno itu ketika dia membahas tentang siapa Indonesia asli, itu teaternya ya, teater gagasan dalam Pejambon itu di bulan Juni, dia langsung ke Baswedan itu, Bung, silakan bicara ya. Karena dia orang ini penting. Ketika membahas tentang etnis, dia langsung ke Cina itu, Tionghoa yang hadir di situ, sama Indo. Bagaimana ini tentang asli ini? Oke enggak, presiden adalah Indonesia asli gitu. Dan berdebatlah di situ. Jika hari ini kita masih mentahannya kayak gitu, berarti nggak membaca. Nah disitulah saya melihat bahwa itu terputus sejarah yang ada sampai saat ini. 20 kita terputus 60 hari. Kita langsung potong sejarah kemerdekaan itu setelah Oppenheimer itu karyanya dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Jadi kita selalu memutus sejarah itu Nagasaki, Hiroshima, Oppenheimer itu, yang hari ini lagi box office itu, gitu. Ya. Nah, menurut saya penting adalah kita tarik sampai mulai 30 Mei, saat Rajiman Weddiodiningrat membuka sidang pertama BPUPKI, gitu ya, dengan pidato Dr. Supomo itu. Ya. Disitulah semua perdebatan tentang Indonesia, perdebatan yang hari ini kita lihat. Saya lihat perdebatan hari ini, saya cuma mengernyitkan dahi gitu. Kok ini kan yang 78 tahun yang lalu, apa yang salah gitu. Iya. Orang menghina Cina, menghina Arab, di sini direfleksikan gitu. Soekarno itu hati-hati betul. Berarti itu apalagi perdebatan itu yang hari ini terjadi juga ternyata saat itu sudah terjadi juga gitu. Sudah. Kayaknya itu mereka memprediksi bahwa ini adalah masalah serius. Tidak hanya masalah ini, tapi ini masalah kebangsaan kita. Masalah kebangsaan ke depan. Dan betul kan? Ya, selalu benar. Masalah rasialisme itu yang mengganggu kebangsaan kita gitu. Iya. Itu ya. Itu 60 hari yang terlupakan. Tadi apa? Peristiwa apa? Peristiwa last minute menjelang hari H kemerdekaan. Itu kan pekerjaan kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa sebetulnya. Sebab Soekarno-Hatta itu menunggu Jepang. Karena ini kan proyek Jepang toh. Iya, yang PPKI dan PPKI itu kan itu proyeknya Jepang. Proyek Jepang. Jadi Jepang itu ya nanti akan. Tapi mahasiswa Stovia yang ada di Perapatan 10 itu tahu kan, itu Museum Kebangkitan Nasional, itu namanya Asrama Perapatan 10. Disitulah saya lihat bahwa mahasiswa kedokteran itu berperan penting bagi kemerdekaan. Bukan mahasiswa hukum, bukan mahasiswa pertanian, tapi mahasiswa kedokteran yang tukang suntik itu. Ya. Mereka berperan sekali. Dan situs-situs penting terjadinya last minute saat itu, itu adalah identik dengan mereka. Contoh yang terkenal itu kan penculikan Rengas Dengklok. Iya. Itu kan dia tahu kan? Ekman itu. Bakteriologi itu loh. Iya. Nah, laboratorium itu kan laboratorium anak UI itu, kedokteran itu. Mereka pakai supaya nggak dicurigai Jepang. Mereka rapat gelapnya itu sore hari jam 5. Tanggal berapa tuh, Gus?
15. Tanggal 15. Oke. Mereka rapat di situ, anak dokteran itu. Nah, disitulah dirumuskan bahwa kita mendahului. Karena ada kabar bahwa Jepang sudah bertekuk lutut. Oh iya. Dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima saat itu ya. Karya Oppenheimer sudah menghancurkan Jepang itu. Iya benar. Mereka di sana, tapi si seniornya kan cuma 2 itu. Soekarno, Hatta. Iya. Tetap kukuh. Enggak, harus hati-hati. Gitu kan? Kalau kita bertindak sekarang, nanti kudeta nantinya. Maksudnya kudetanya itu dalam arti apa itu? Iya, sama Jepang. Oh, kudeta sama Jepang. Oke. Kita harus menunggu. Enggak, Bung, kata mereka, anak-anak kedokteran ini. Ini kita revolusi, Bung. Kata Hatta, revolusi apaan gitu. Sabar aja katanya. Karena apa? Mereka kukuh begitu karena udah mempersiapkan ini, draft ini. Ini adalah dokumen. Jadi Indonesia itu tidak lahir sekonyong-konyong itu loh. Iya. Ala pemuda itu. Tapi dipersiapkan lewat akademik gitu. Kan mereka bersidang kayak akademik. Iya. Tapi itu tadi ini Gus menarik tadi soal bahwa ini juga tidak terlepas dengan gagasan para pemuda kan. Itu bisa diceritakan secara rinci Gus. Peristiwa itu. Mereka tahu bahwa bintangnya Indonesia waktu itu memang 2. Cuma 2. Bintangnya ya? Bintangnya cuma 2. Entah kenapa begitu ya. Saya juga kurang paham. Tapi kesimpulan mereka hanya 2 yang kita cegah gitu. Kita barrier, kita pagari dari Jepang. Namanya Soekarno, 2 namanya Hatta. Berarti Soekarno Hatta itu. Hanya 2 itu nama, yang lain nggak ada loh ya. Padahal banyak sekali kan, ini 70 orang. Iya. Tapi hanya mereka berdua aja yang diincar oleh mahasiswa. Yang diincar mahasiswa? Yang diincar cuma 2. Dari 70 orang ini. Artinya adalah 2 tokoh itu memang secara kultural itu representasi memang dari pergerakan. Yang orang biasa sebut Jawa luar Jawa itu loh. Ya. Dia secara kultural ada di common sense politik pergerakan itu. Inilah perwakilan pergerakan itu. 2 senior ini. Soekarno berarti umurnya 45, Hatta 44. Ya kan? 1901, 1902 kan? Iya. Kan gampang sekali ngitungnya itu. Iya. Jadi umur 45, 44 gitu. Itulah paling senior itu. Sebenarnya ada yang senior lagi namanya Rajiman, Wedodiningrat. Tapi bukan dia bintangnya. Bintangnya cuma 2 itu. Oleh mahasiswa. Sebetulnya mahasiswa udah memilih itu loh. Secara kultural bintang itu memang 2 ini kan. Yang menjadi corong pergerakan saat itu ya. Pergerakan. Nanti itu akan diresmikan secara ini oleh nanti 18 Agustus. Oke. Jam 2 atau jam 3 sore itu. Paling nggak mahasiswa udah tahu. Artinya 2 ini harus kita amankan dari Jepang. Itu tanggal berapa tuh Gus? 15. Tanggal 15. Itu berarti mereka sudah mulai melakukan pergerakan untuk mengamankan. Diamankan. Dalam bahasa mereka diamankan, bukan penculikan toh. Iya, diamankan. Maka diutuslah untuk melobi mereka berdua. Hanya 2 orang di lobi. Satunya tinggal di Pegangsaan Timur. Satunya tinggal di Ponegoro. Di tengah-tengahnya itu ada namanya laboratorium bakteriologi itu. Jadi menempatkan di situ adalah supaya dekat dengan 2 ini. Dijaga. Jangan sampai apa-apa, dijaga mereka berdua ini. Lobby pertama jam 7 malam. Siapa itu Gus? Saya lupa nama-namanya. Tapi Wikana saya ingat betul. Wikana yang datang ke Soekarno? Wikana itu PKI memang. Tokohnya itu. Dia datang ke Soekarno, dibentak Soekarno habis-habisan itu. Kenapa bisa gitu Gus? Keder dia. Ya Soekarno masih yakin dengan Jepang kan. Kalian apaan kan? Gagal, dua pihak gagal. Saat itu apa yang disampaikan Wikana ke Bung Karno? Mau revolusi itu, segera merdekakan. Soekarno nggak mau. Terus tanggapannya gimana waktu Soekarno? Soekarno nggak mau apa yang? Soekarno nggak mau. Wikana nggertak gitu. Menggertak. Ada dialog nggak? Ada ribuan orang itu loh kan. Nanti akan
akan terjadi apa gitu kan. Bung akan, sampai Soekarno bilang kan, ini loh dadaku, kalau kalian mau tembak aja gitu kan. Keder Wikana. Oh, berarti Soekarno mendesak Soekarno digertak untuk berangkat memerdekakan Indonesia gitu. Soekarno nggak mau kan, kalah pamor menurut saya. Iya kalah pamor lah, orang senior kok. Kenyang pergerakan, orang di penjara di mana-mana kan. Kalah lah. Soekarno mana ada takutnya. Iya. Artinya kalau ancaman-ancaman kayak gitu bagi Bung Karno hal yang sepele ya. Hatta juga sama. Ancamannya, bentar Gus. Ancamannya waktu itu apa yang disampaikan oleh Wikana kepada Bung Karno? Mau dibunuh apa itu? Mau dibunuh. Mau dibunuh. Soekarno, mau bunuh silakan. Oke. Nggak mempan. Berarti udah kan senior. Iya, udah kan lebih senior. Iya benar. Nggak mungkin dong. Senior kok masa junior ketahuan kan. Junior mengancam junior kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ini bekas narapidana politik kan. Iya. Nggak mungkin lah. Iya. Soekarno kan narapidana politik. Iya. Terus Hatta juga napi politik. Nah, Hatta lebih lihat lagi kan, nggak akan pernah bergeming. Siapa yang diutus orang waktu itu untuk menemui Hatta? Saya lupa, Subianto kalau nggak salah. Subianto. Saya lupa. Tapi anak kedokteran semua. Anak kedokteran semua, oke. Katanya itu mereka jagoan semua di komunitasnya itu. Nggak mempan. Nah, apa yang ada nggak yang disampaikan untuk melobi Hatta gitu? Saya lupa ingat, tapi mereka pulang. Karena bukan itu intinya kan. Mereka pulang, gagal gitu kan. Sampai datanglah tokoh paling penting itu, namanya Sukarni. Namanya Sukarni. Itu berarti tokoh yang menjadi ini Gus ya, pamor corong juga untuk. Iya, dia adalah anak buahnya Tan Malaka itu. Anak buah Tan Malaka. Oke. Apa yang dilakukan Sukarni saat itu? Jadi Sukarni itu dia kan gagah tuh. Postur badan oke lah. Kalaupun digertak itu nggak langsung tumbang gitu, nggak kayak Wikana krempeng gitu. Ya. Dan lebih senior sedikit. Karena dia lahir tahun 1910 apa 12 ya, lupa ingat itu. Dia menggunakan taktik ala Blitar. Dia kan dari Blitar. Ala Blitar? Pakai jimat. Jimat? Dia bawa jimat. Sebenarnya bukan jimat. Dia memang bawa jimat memang. Bentuknya kayak gimana itu Gus, jimat? Kayak bulat, kayak kelereng itu loh. Ini jimat dari Blitar. Mungkin dari Kelut kali ya. Jadi ini jimat dari Kelut gitu. Tapi bukan itu sebetulnya. Tapi triknya itu loh. Tricky gitu. Sukarni itu. Jadi mungkin dia tahu psikologi politiknya Soekarno-Hatta ini, dua sekondan ini. Iya. Dia ke Soekarno dulu. Dia lobby Soekarno gitu kan, bahwa ada Bung malam ini harus keluar dari Jakarta. Ada 15.000 laskar yang akan masuk kota. Oke, itu yang terjadi pada tanggal 15 gitu. Itu jam sekitar mulai subuh ya, jam 1. Jam 1. Soekarno kayaknya matanya udah merah juga kayak dirimu loh, matamu merah. Iya, kadang nggak tidur ya Gus ya. Iya mikir dong. Mereka rapat secara beruntun kan. Iya, bukan karena ngantuk ya. Bukan, tegang. Iya. Bung, ada 15.000 loh. Masyarakat, rakyat luar Jakarta akan segera masuk merangsek Jakarta. Iya. Soekarno 15.000 kan hitung-hitungan 15.000 kan. Ini lapangan Ikada ini bisa penuh ini. Iya. Ikada yang Monas itu. Iya. Lapangan Ikada bisa penuh ini. Singkat kata, Soekarno kan bilang, Hatta sendiri bagaimana? Kalau orang yang gak terlatih digituin, mungkin dia akan gugup kan? Iya. Karena ini orang yang trik apa ya? Punya pengalaman sedikit ya, ketimbang masih biru gitu ya. Iya. Dia enteng aja bilang, Hatta oke, Bung. Padahal dia belum ke Hatta. Iya ya. Okay. Dia masih ke Pegangsaan Timur, setelah itu baru dia ke Hatta, ke Diponegoro. Dia jalan ke sana. Hatta oke, Bung. Oke lah kalau kayak gitu. Nah, itu kan. Iya. Setelah itu dia baru ke Hatta. Hatta juga bertanya begitu. Bung Karno sendiri bagaimana gitu. Jadi dua orang ini saling memvalidasi informasi yang sumbernya cuma Sukarni. Jadi Rengas Dengklok itulah trik kebohongannya Sukarni itu. Yang dilakukan Sukarni.
Jadi Rengas Dengklok itu adalah lahir dari kebohongannya, tanda petik ya. Iya. Sebetulnya siasat. Kebohongan diplomasinya si Soekarno. Maka terjadilah penculikan. Soekarno bareng Fatmawati bareng Guntur. Karena Guntur kan mau ditinggal. Anak kecil. Masih balita gitu kan. Satu mobil jemput Hatta gitu. Jadi Soekarno dulu naik mobil, Hatta sampingnya gitu. Ke tempat yang sudah dirancang oleh Soekarni. Itulah yang dikenal dengan Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, oke. Berarti, nah, apa yang terjadi peristiwa ketika mereka diasingkan di Rengas Dengklok saat itu? Jadi satu, Hatta nggak bisa sholat subuh. Karena? Bajunya itu dipipisin Guntur. Kan nggak bisa sholat subuh. Bisa apa sholat subuh kalau dipipisin pakaiannya, kan nggak bisa. Iya. Nah itu. Jadi semoga saya nggak keliru ya. Subuh itu 16 Agustus. Ya. 16 Agustus kan? Benar. 16 Agustus. 16 Agustus. Hatta itu nggak sholat subuh. Itu bulan Ramadan kan? Bulan puasa gitu. Bulan puasa. Bulan ya? puasa Iya. saat itu. Jadi Hatta itu nggak sholat subuh karena pakaiannya itu najis. Kedua, Guntur itu nggak bawa pakaian ganti, nggak bawa popok. Berarti nggak ada persiapan sama sekali. Iya, penculikan namanya, masa ada persiapan. Ya. Pokoknya asal samber aja itu. Genting bung 15.000 akan masuk kota. Ya. Oke. Apa nggak menakutkan itu kan? Iya. Jadi sepanjang 16 Agustus itu Soekarno-Hatta nggak ngapa-ngapain. Duduk menunggu merenung kita ini mau ngapain sih sebetulnya gitu kan. Oke. Sementara Soekarni dan pasukannya itu kan dia punya pasukan. Sudah melakukan simulasi kemerdekaan upacara-upacara baris berbaris di Rengas Dengklok itu. Di Rengas Dengklok. Nah, tapi kan Hatta Soekarno kan nggak pernah ke sana. Menghadiri itu loh. Mereka hanya simulasi sambil menunggu perkembangan Jakarta. Oke. Sampai datanglah Ahmad Subarjo kalau nggak salah. Ahmad Subarjo. Karena dicari-cari Jakarta, Jepang nyari-nyari. Kemana dua orang teman kita ini? Kemana dua sosok penting ini? Kok dicari-cari Jakarta kok nggak ada? Kemana mereka? Akhirnya ada yang bocorkan Rengas Dengklok itu loh. Rengas Dengklok. Apa yang pertanyaan pertama Soekarno? Bagaimana dengan Jakarta? Nggak ada apa-apa bung. Aduh. Kaget dong ya? Kaget. Dan Soekarno mulai pucat di situ kan. Oke. Itu kan malam. Berarti tanggal 16 malam. Oke. Udah malam tirakatan itu. Udah malam tirakatan. Iya, udah kayak kita kayaknya. Iya. Kan besok malam tirakatan kayak gitu. Iya. Jadi dihitung malam tirakatan di situ. Sebetulnya Hatta itu nggak mau pulang. Besok aja sekalian, kemalaman ini capek. Sudah capek nunggu gitu kan. Tetap aja besok pagi ke sana. Tapi Fatmawati nggak mau. Ini rewel ini si Guntur. Nggak ada baju ganti. Pakai popoknya udah nggak ada. Susu udah tinggal malam itu kan. Udah nggak ada. Jadi kalau Fatmawati tidak mendesak pulang malam itu, 17 Agustus nggak ada tuh. Mungkin 18. Mungkin peristiwanya akan terjadi 18. Mungkin 18. Oke. Jadi karena karena Guntur itu. Berarti ada peran juga Fatmawati ya di situ. Fatmawati bukan cerewet ya. Fatmawati ngotot pulang aja malam ini. Ngapain kita di sini kan? Nggak ada apa-apa kok. Oke. Nah, semobil lagi mereka pulang gitu kan. Soekarno mengeluarkan jurus terakhirnya di perjalanan itu. Kalau nggak salah di Karawang kalau nggak salah itu. Apa itu Gus? Kan mereka melewati sawah tuh. Itu adegan itu direkam oleh Hatta kalau nggak salah. Di memorinya Muhammad Hatta itu. Apa kau bilang bung? Lihat sana, revolusi sudah meletus. Apa yang dilihat apa yang disampaikan Soekarno kalau bisa? Soekarno yang bilang gitu. Kan Soekarno di depan. Ada asap. Ada asap. Asap gede gitu. Kayak yang mirip kayak kebakaran kemarin di mana itu di Jalan Gatot Subroto. Oh ya.
ada asap besar gitu kan. Tapi dua orang ini kan sudah mulai 50% kepercayaannya ke Sukarni, tinggal 50% tuh. Mungkin tinggal 10%. Karena merasa dibohongi kan. Iya. Kan nggak mungkin si senior ini mau dibohongi berkali-kali tuh. Tanpa melakukan validasi mengecek ulang, cek and recheck gitu. Iya. Tunggu dulu kata Soekarno. Dia suruh sopir itu memeriksa betulkah apa yang dibilang Soekarno. Oke. Kesanalah sopirnya. Cepat-cepat pulang kan. Tanya Soekarno, gimana? Nggak ada apa-apa itu petani membakar jerami katanya. Akal-akalannya Soekarno ya. Sampai di situ Soekarno itu manyun sampai Jakarta, kebayang gak itu? Gak pernah ngomong itu, diem aja dia, ya kan? Iya. Di antar pertama itu adalah Fatmawati sama Soekarno. Iya. Terakhir Hatta. Sampai di Hatta pun dia nggak mau keluar dari rumah Hatta itu. Tahu ngapain dia? Minta baju kepada Muhammad Hatta itu. Kan nggak enak proklamasi besok kok masih pakai baju lama, masih 2 hari nggak diganti-ganti kan. Iya. Dia minta baju kepada Hatta. Bung, ada 1 setel nggak? Gila betul revolusioner ini. Pakaian Hatta. Iya, minta pakaian Hatta untuk masa nggak rapi biasa. Iya. Masih minta 1 setel baju itu lah sama Hatta itu. Nah itu kan mereka datang sekitar jam 2 itu. Jam 2 berarti udah tanggal 17 ya? Ya. Lalu bagaimana dengan persiapan itu? Nah itulah disuruh kumpul semua di Laksamana Maeda itu. Laksamana Maeda. Mereka kumpul semua di situ untuk bagaimana besoknya gitu. Bukan besoknya, bagaimana paginya itu. Nah disitulah adegan yang paling penting itu kan. Jika itu terjadi maka naskahnya mungkin beda yang kita kenal sehari-hari. Naskahnya beda? Kan yang dimaksud proklamasi itu adalah Undang-Undang Dasar. Kan udah dirumuskan itu. Teks proklamasi itu dirumuskan oleh mereka di sini. Di BUPPKI? Ya, panjang itu. Sampai revisi, Jepangnya nggak boleh masuk. Mereka udah revisi. Oke. Hatta bertanya, yang hasil BPUPKI yang mana gitu? Satu pun nggak ada yang tahu di mana barang itu. Siapa yang nyimpan? Dokumen itu di mana gitu? Nah, Soekarno biasa kan, cepat. Iya. Udahlah kita bikin lagi yang baru. Bayangkan 60 hari mereka berdiskusi merumuskan deklarasi Indonesia itu, atau dalam bahasanya Yamin Jakarta Carter kayak deklarasi Amerika itu, deklarasi kemerdekaan Amerika itu hilang, nggak tahu siapa yang nyimpan, di mana naskahnya. Kata Soekarno dalam last minutes itu, udahlah kalau gitu kita bikin ulang katanya. Kebayang itu. Berarti itu hasil gagasan Bung Karno ya? Iya, karena terpaksa toh. Karena terpaksa. Itu berarti mau masa gara-gara itu nggak jadi proklamasi. Iya. Oke. Ya udah. Soekarno mengetik kan. Ya kan orang lapangan nggak bisa mengetik. Ya kan 10 jari tuh ngetik itu. Iya, pakai mesin kan ketik lagi. Iya. Orang lapangan disuruh mengetiknya nggak bisa kan. Akhirnya digantilah oleh Sayuti Melik. Ya. Nah. Jadi Soekarno yang mendiktekan, Hatta yang menulis. Kemungkinan itu coretan-coretannya Soekarno itu. Coretan yang hari ini banyak tersebar itu coretan Soekarno. Coretannya dicoret karena direvisi itu segala macam itu. Dan dibuang setelah disuruh ketik kan. Soekarno suruh ketik nggak bisa. Sayuti Melik suruh baru bisa gitu kan. Itu diremas semua yang tulisan tangan itu kertas, diremas, masuk tong sampah gitu. Dan nggak ada yang menyadarinya gitu. Satu-satunya orang yang menyadari itu namanya adalah BM Diah. BM Diah. Dia siapa? BM Diah itu jurnalis Harian Merdeka. Jurnalis Harian Merdeka. Dan dia simpan itu sampai tahun 92 di rumahnya.
Jadi kita itu nggak punya itu sampai 92. Kebayang kan? Saya kebayang sih. Ini revolusi Bung, sibuk. Ngapain mengurusi kertas itu? Oke. Itu dibuang tong sampah itu. Dan dibacakan oleh Soekarno itu adalah yang udah diketik. Yang udah diketik. Kayak gitu. Drama sampai 17 Agustus itu. Berarti dramanya ini itu masih drama kebangsaan loh ya. Oh, ini baru drama kebangsaan. Oh, belum drama terbentuknya Republik. Itu kan masih atas nama bangsa Indonesia. 17 Agustus. Bedanya sama Republik apa, Gus? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka dari mana penjajah? Kan nggak ada istilah lahirnya Republik. Oke. Kapan Republik lahir? 18 Agustus. Saat orang-orang PPKI itu bersidang kembali. 18 Agustus. Dan itu baru disahkan sebagai negara baru lahir di situ. Kelahiran negara baru, negara Indonesia. Karena presiden, wakil presiden sudah ada. Oke. Dan berarti bangsa ini lahir dulu baru negara. Bangsa dulu. Sebenarnya susunannya begini. Bahasa dulu, baru bangsa. Bahasa itu Sumpah Pemuda. Ya. 17 tahun kemudian baru bangsanya. Sehari kemudian baru negaranya. Wow, jelang sehari aja. Bedanya cuma 1 hari ya. Langsung kelahiran sebuah negara yang utuh, bangsa Indonesia. Nah, kesalahpahaman bisa ditolerir karena soalnya orang ini. Yang atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, dilalahnya itu presiden, wakil presiden juga Muhammad Soekarno dan Hatta. Orang jadi lupa kan. Coba kalau presidennya wakil presidennya beda. Orang pasti baru sadar. Ini orang nggak sadar karena orang yang sama. Padahal itu momen yang berbeda. Nah, memang momen apa yang terjadi saat itu, Gus? Pasca pembacaan teks proklamasi. Konstitusi lahir. Kan akte negara itu kan konstitusinya. Konstitusi. Bukan proklamasi, kan nggak ada dalam konstitusi. Oh enggak. Bisa di guru sejarahmu dulu gimana sih? Coba kamu terangkan dulu gimana sih yang kamu pahami dulu. Apa, Gus? Ya iya, bangsa yang duluan, negara duluan itu. Iya. Pengalamanmu belajar sejarah dulu gimana? Guru bahasa Indonesia. Pernah dijelaskan kayak gini nggak? Belum ada, Gus. Belum. Ya, kamu sama-samakan aja itu. Samakan aja bahwa RI itu tanggal 17 itu. Enggak. Orang tata negara bilang itu enggak. Orang tata negara bilang negara Republik Indonesia lahirnya adalah 18 Agustus. Atau yang diperingati Hari Konstitusi. MK itu loh. MK itu kan bukan 17 Agustus dia, tapi 18 Agustus. 18 Agustus. Namanya makanya disebut Hari Konstitusi. Negara itu enggak ada kalau enggak ada konstitusinya. Konstitusi itu akta kelahiran. Oke? Nah, di konstitusi itulah kemudian Indonesia lahir gitu kan. Apakah mulus begitu saja? Enggak dong. Oh, ada drama di sana, dan drama itu adalah yang membuat kita terluka sangat lama. Apa itu, Gus? Apa itu, Gus? Kalau nggak ada peristiwa itu, saya kira pemilu 55 itu nggak ada mungkin. Kemungkinan nggak ada. Ada satu fase pemilu 55 itu nggak ada. Kan ada 2 fase 55 itu. Ya. Dikira cuma 1 gitu. Enggak, 2 itu. 2 parlemen dibikin itu di 55 itu. Satunya DPR, satunya konstituante, beda itu. Ya. Konstituante itu tugasnya namanya konstitusi itu, konstituante. Ya. Artinya parlemen yang hanya membahas konstitusi. Makanya disebut Dewan Konstituante. Dewan Konstituante. Pemilu yang lain dalam tahun yang sama, September, setelah Soekarno haji kalau nggak salah itu, pulang Soekarno naik haji, itu adalah memilih DPR. Sama Dewan Perwakilan Rakyat lokal itu. Jadi pemilu 55 itu 2 ya. Mengapa itu ada konstituante? Karena peristiwa 18 Agustus itu 17 malam. Tujuan konstituante adalah membahas kembali undang-undang dasar, terutama asas negara.
Asas apa itu? Janji di malam 18 Agustus. Coba bacakan sila pertama ketua. Kalau sila pertama sebelum ini ya, sila pertama dulu ketuhanan yang berkewajiban Apa? untuk memeluk syariat Islam. Oh, jangan potong-potong karena ini masalah serius, Oh, iya. Mas Udin. Apa? Coba dicari dulu di Google coba. Oh iya. Iya. Ini Gus. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan teks yang 18 Agustus. Oh. Yang yang bulan Juni Juli itu loh, Agustus. Iya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi menurut BPUPKI Ya. dan Soekarno menyetujui, itulah sila konstitusi kita. Dan itu akan dipakai sebagai akta kelahiran negara. Yang syariat Islam itu loh. Soekarno menyetujui, Soekarno yes. Ada dalam risalah ini. Yes dia. Nggak ada kepikiran ketuhanan yang Maha Esa itu. Wong Soekarno yang pimpinan komisinya kok. Soekarno yes, dan dia sering menyebut itu. Syariat Islam. Lah, Soekarno kan orang syariat Islam. Iya. Dan yang debat-debat itu syariat Islam semua yang paling banyak. Jadi Soekarno yes. Oke. Tapi muncullah peristiwa kecil di malam 18 Agustus. Iya. Saat itu ada isu gitu, bahwa orang Indonesia Timur tidak sepakat dengan sila yang sudah diputuskan oleh BPUPKI itu, yang dipimpin oleh Soekarno itu. Oke. Bentar Gus, ini aku mau klarifikasi biar ini. Soal berarti yang syariat Islam ini hasil keputusan sidang BPUPKI yang 60 hari tadi itu loh. 60 hari. Setelah itu ketika malam tanggal 18 ini baru dirombak kembali gitu. Terjadi drama lagi gitu. Jadi malam kan 17 Agustus kan, misalnya hari ini 17 Agustus nih. Iya. Malamnya itu muncul isu bahwa orang Indonesia Timur itu tidak setuju dengan ini. Oke. Mereka akan memisahkan, saya lupa. Mereka akan memisahkan diri gitu. Ya. Dan mereka membisikkannya itu ke Muhammad Hatta. Oke. Hatta terkejut dong. Waduh, gimana ini? Besok udah mau sidang ini. Maka dia panggillah tokoh-tokoh Islam, Wahid Hashim, Hadi Kusumo yang Muhammadiyah Masumi itu. Gimana ini, Bung? Terima aja dulu dengan catatan ini bisa diperbaiki. Nah, itu loh, janji bisa diperbaiki itu loh. Nanti kita bicarakan lagi loh, kita bicarakan lagi loh. Nantinya itu loh. Kan janji tuh. Iya. Disahkan kan? Berubah. Jadi atas lobby Hatta tadi itu memanggil tokoh-tokoh Islam itu, loloslah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kelihatan hal sederhana, tapi orang-orang ini kan menagih. Iya benar. Ya kan? Mereka nunggu loh itu, menagih janji itu loh. Oke, nggak apa-apa disahkan bahwa Indonesia lahir dengan satu konstitusinya, isinya Pancasila itu dalam preambula itu, pembukaan itu kan ada Pancasilanya tuh. Iya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, manusia dan seterusnya itu. Dan sore harinya Otto Iskandar Dinata mengusulkan, udah kita pilih aja Soekarno presiden, Hatta wakil presiden. Jadi yang menunjuk Soekarno Hatta presiden itu bukan siapa-siapa, itu si Jalak Harupat. Namanya Otista. Otto Iskandar Dinata. Itu pokoknya Otista asal nunjuk aja dia. Udah, Bung. Soekarno Hatta, sepakat udah, tangan. Jadi nggak ada itu sidang-sidang apa gitu loh. Dan itu adalah suaranya Otista, si Jalak Harupat itu. Sore kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 itu. Tanggal 18. Jadi rampung semuanya itu. Nanti gubernur siapa itu nanti besoknya 19. Jadi yang pokok-pokok pembukaan undang-undang, pasal-pasal gitu, itu dan presiden wakil presiden itu semua 18 Agustus. Nah disitulah setelah pemilihan itu
Udah, presiden ada, konstitusi ada, ya negara udah terbentuk kan. Udah ada pimpinannya, Iya. sudah ada akta kelahirannya, ya sudah, negara resmi berdiri. Yang tersisa adalah janjinya. Janji tadi ya? Memperbaiki konstitusi itu. Memperbaiki konstitusi. Mengamen, istilahnya sekarang itu amandemen. Amandemen ya. Nah, amandemen yang paling menyakitkan itu adalah 55 itu. Tahun 55. Prosesnya itu Hatta mundur gitu sebagai wakil presiden gitu. Konstituante nggak mampu menyelesaikan soal ketuhanan yang maha esa. Oke. Ya kan? Masyumi nggak sepakat. Masyumi itu isinya itu yang tercatat nama-namanya itu di daftar PRRI Permesta itu. Terdaftar namanya di negara Islam Indonesia itu. Mereka itu. Deadlock. PKI sebetulnya tidak setuju dengan ketuhanan yang maha esa ini. PKI sendiri nggak setuju ya. Tapi apa boleh buat? Dia harus memilih. Kalau nggak memilih dia dikucilkan. Nah itu. Oke. Pilihan paling rasional kan nggak mungkin ke Masyumi dia. Iya. Pilihan paling rasional dia ke PNI. Iya, benar. Tinggal NU. NU kata kuncinya. NU mau kemana? Nah, NU inilah jadi kata kunci deadlock itu. Oke. Jadi NU saat itu udah pisah sama Masyumi. Udah pisah sama Masyumi. Ya. Itu ya. Ya. Karena itu dekret presiden, karena deadlock tempatnya konstituante di Bandung ya. Itu loh gedung Merdeka itu loh. Kalau ke Bandung Dago ya. Namanya Jalan Merdeka yang Konferensi Asia Afrika itu loh, gedungnya itu. Di situ. Dewan Konstituante mereka berdebat di Bandung. Beda bukan nggak di Jakarta. Oke. Bubarkan di situ. Karena deadlock, angkatan darat punya kepentingan. Udah, bubarkan aja itu. Lahirlah. Jadi dekret presiden itu tidak mungkin Soekarno melakukannya kalau tidak di ACC oleh tentara. Dekret presiden. Nasution menyetujuinya. Karena divalidasi oleh Nasution, Soekarno berani. Bubar. Itu ya, drama konstitusi itu. Oke. Saat itulah kita demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Tanpa parlemen. Oke, ini sampai situ ya. Menarik Gus. Artinya kelahiran bangsa kita ternyata itu kelahiran gagasan. Pertarungan antar gagasan dari tokoh-tokoh intelektual kita saat itu. Nah, Gus, namun sampai saat ini masih ada kadang malinterpretasi soal sejarah, Gus, tentang kemerdekaan negara kita, bangsa kita. Banyak juga yang mengatakan bahwa kemerdekaan kita ini hadiah dari Jepang. Nah, menurut Gus melihat ini seperti apa, Gus? Kubutan Malaka bilangnya begitu. Kubutan Malaka. Oh, itu dari Kubutan Malaka sebenarnya generasi yang bergulir itu. Ya, Tan Malaka, Murba, Syahrir gitu. Jadi ini kolaborator istilahnya dia. Oh, iya, iya. Ya kalau begitu Sudirman kolaborator dong. Orang peta kok. Didikan Jepang semua. Oke. Soekarno Hatta. Tapi bagi Soekarno Hatta dan yang ada di Jepang ini adalah siasat. Oke. Kan penting strategi dan siasat. Iya. Nah, dua kubu ini bertarung toh antara kolaborator Jepang sama ini adalah siasat. Karena hampir semua ini Jepang semua kan. Iya. Sudirman didikan Jepang loh, jangan salah loh. Sudirman. Loh. Oke. Sudirman itu punya portofolio sebagai seorang militer. Itu karena dia adalah anggota tentara Jepang, latihan Jepang. Latihan Jepang. Oke. Ya dilatih dari mana, coba? Dilatih dari Muhammadiyah. Itu kan kayak pramuka, panduan Hizbul Wathan itu. Iya. Nah, itu ya. Iya. Kan dari Jepang. Jadi semua dilatih militer oleh Jepang. Jadi mereka bilang itu strategi. Tapi bagi kelompok Tan Malaka dan lain, nggak mungkin katanya kita memilih yang menggerakkan Indonesia adalah kolaborator kayak gitu. Apa kata orang gitu. Nah, Syahrir lebih realistis gitu. Oke, Bung. Sebetulnya saya itu pengen Bung
yang jadi presiden, bukan Soekarno. Ya. Tapi masalahnya, Bung, Anda nggak terkenal. Oke. Saya akan memilih Bung, kata Syahrir. Kalau rakyat di Jawa ini mengenal Bung, silakan dicoba. Tan Malaka keliling, nggak ada yang kenal satupun. Wow. Orang kehidupannya di bawah tanah terus. Kan Tan Malaka yang paling jenius tuh. Iya. Paling senior, paling punya pengalaman internasional. Iya. Dia semua lengkap. Kurangnya cuma satu, nggak dikenal publik. Makanya apa boleh buat, kata Syahrir, saya memilih Soekarno karena dia yang paling terkenal. Walaupun saya tidak setuju dengan dia. Gitu ya. Itu kata Syahrir loh itu. Sebenarnya Tan Malaka dia, saya pengennya ke Bung, tapi ya gimana? Karena Bung lah yang paling senior di antara kita. Punya pengalaman, jenius, berpikir segala macam itu. Punya taktik yang handal gitu kan. Bung lah sebetulnya. Tapi kita butuh orang yang dikenal oleh publik. Kita butuh orang kayak Soekarno ini. Ya. Supaya lebih cepat gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi masalah kolaboratoran tadi itu memang ada dua aliran itu. Dan nggak apa-apa. Itu bukan mal interpretasi, bukan. Itu adalah tafsir. Tafsir kan boleh tuh? Ya. Boleh. Oke, baik Gusmu. Terima kasih Gus. Ini obrolan yang sangat menarik soal menjelang kelahiran kebangsaan kita. Ternyata adu gagasannya begitu kuat dan harapannya ini budaya-budaya yang seperti itu harus terus berkembang Gus, untuk bisa membangun dinamika kebangsaan kita dan menata kebangsaan kita ke depan. Barangkali itu Gus, terima kasih sudah datang kembali Gus untuk kita mengobrol panjang lebar. Kan sebenarnya masih banyak fakta-fakta yang menarik Gus dari Gus sampaikan tadi yang perlu kita ulik lebih dalam, tapi karena waktu terbatas Gus, sehingga kita cukupkan dulu sampai di sini Gus. Oke, terima kasih Sobat BKN telah menonton podcast BKN PDI Perjuangan. Terus pantengin podcast BKN Perjuangan dalam edisi spesial Hari Kemerdekaan ini. Mari kita pegikan salam kemerdekaan. Merdeka! Atau mati.